Oke, mari kita kupas tuntas ini yuk. Sumber kita kali ini, buku The Millionaire Fast Lane. Ini cukup menantang ya. Kita bakal lihat kontrasnya nih antara cara kaya pelan-pelan yang ya banyak diajarkan orang sama pendekatan alternatifnya, si Fast Lane ini. Betul, dan ini relevan banget kayaknya buat banyak orang sekarang. Banyak yang ngerasa, gimana ya, kayak kejebak rutinitas kerja, nabung dikit-dikit, nanti deh kayaknya pas sudah umur 60-an. Iya, itu dia. Nah, buku ini kayak nanya, emang harus lama itu? Gitu kan? Gimana kalau ada jalur lain yang bikin kita bisa bebas finansial lebih cepat? Jauh lebih cepat malah. Persis, fokusnya tuh geser. Bukan cuma numpuk duit, tapi gimana caranya kita bisa punya waktu lagi. Waktu buat nikmatin hidup selagi, ya masih fit lah. Makanya sumber ini agak keras kritiknya ke cara pikir konvensional soal cari duit dan kekayaan. Ya, keras banget kritiknya ke jalur yang biasa itu sekolah, dapat kerja bagus, hemat, investasi dikit di saham, terus pensiun umur 65. Dia bilang ini kayak, pertaruhan 50 tahun, hasilnya juga belum tentu oke, bisa jadi kaya tapi di kursi roda. Tapi kan jalur ini yang dianggap aman. Aman, tapi ya itu terbatas banget. Masalah utamanya, kita bergantung sama hal-hal yang di luar kendali kita. Kayak pasar saham, atau kerjaan kita yang bisa aja hilang. Ya kan? Terus, secara matematis, kekayaan model gini kan dihitung dari waktu, gaji per jam atau per tahun, ditambah bunga majemut. Nah, dua-duanya butuh waktu lama banget. Susah dipercepat karena variabel utamanya, waktu, ya cuma 24 jam sehari. Masuk akal sih. Terus soal definisi kaya itu sendiri juga beda ya di sini. Bukan soal pamer mobil mewah atau rumah gede gitu. Tepat sekali. Kekayaan sejati itu, katanya, ada 3 pilar. Family atau hubungan yang baik, fitness atau kesehatan, dan freedom, kebebasan. Kebebasan milih, kebebasan pakai waktu kita. Nah, ini nyambung banget sama bab 7 di sumber ini, tentang menyalahgunakan uang. Oh iya, gimana tuh maksudnya menyalahgunakan uang? Jadi, kalau kita ngejar simbol-simbol kekayaan pakai utang, misalnya mobil keren tapi nyicil, rumah kegedean tapi KPR berap, itu kita lagi nyalahgunain uang. Akibatnya, malah uang yang nyalahgunain kita balik. Kita jadi budaknya gaya hidup. Wah, jadi budak gaya hidup ya? Maksudnya gimana tuh? Uang menyalahgunakan kita? Yaitu kita jadi kejebak. Istilahnya lifestyle servitude. Gaji mungkin gede, tapi habis buat bayar cicilan gaya hidup. Akhirnya kita terpaksa terus kerja, mungkin di tempat yang nggak kita suka. Kita jadi kehilangan kebebasan sejati tadi. Kebebasan waktu, kebebasan pilihan. Uang yang harusnya jadi alat pembebas, malah jadi rantai. Gara-gara di awal kita salah pakai buat beli liabilitas, bukan aset. Oke, paham. Jadi kalau nabung puluhan tahun itu lama, terus ngejar gaya hidup mewah pakai utang itu jebakan. Jalan keluarnya gimana dong menurut Fastlane ini? Nah, kuncinya di sini nih. Pergeseran mindset yang fundamental. Dari konsumen jadi produser. Fastlane itu intinya soal bangun sistem bisnis. Sistem yang bisa ngasilin duit, tapi kerjanya tuh bisa lepas dari waktu kita secara langsung. Jadi bukan sekedar punya bisnis aja ya. Sistem bisnis yang jalan sendiri. Menarik. Gimana tuh cara kerjanya? Apa bedanya sama bisnis biasa? Bedanya di leverage atau daya ungkit. Tapi daya ungkit yang bisa kita kontrol dan potensinya nggak terbatas. Kalau di jalur lambat, daya ungkit kita kan cuma waktu sama bunga majemuk. Kalau di fast lane, daya ungkitnya itu sistem. Sistem yang bisa direplikasi, bisa menjangkau banyak orang. Contohnya kayak software, konten digital, properti sewaan, platform distribusi, atau tim yang efisien. Fokusnya bukan lagi nabung 5% gaji, tapi bangun aset. Aset yang nilainya bisa naik drastis ya? Bukan cuma nunggu bunga pasar. Betul, nilai aset bisnis itu dihitung dari laba bersih dikali pengganda industri. Nah, pengganda ini bisa gede kalau bisnisnya punya potensi skala dan nggak terlalu bergantung sama kita sebagai pemilik. Sumber ini kan nyebutnya pohon uang ya? Sistem yang kayak pohon, ngasilin buah, uang, terus tanpa kita harus nyiram tiap detik. Contoh konkretnya apa aja tuh? Macam-macam sih, bisa sistem rental, nyewain properti, lisensi, alat. Bisa sistem komputer atau software, ini kuat banget karena internet jangkauannya luas kan. Atau sistem konten, kayak bikin buku, kursus online, blog yang dapat duit. Sistem distribusi juga bisa, kayak Amazon atau bikin jaringan sendiri.
sampai sistem SDM, bangun tim yang jalanin operasional. Oke, tapi berarti nggak semua bisnis itu otomatis fast lane ya? Nah, itu dia. Penting dicatat. Kalau bisnisnya masih nuntut waktu kita penuh, misalnya toko kelontong tapi kita yang jaga kasir 12 jam sehari sendirian, ya itu belum pohon uang sejati. Kuncinya harus ada potensi skalabilitas, bisa digedein, dan otomatisasi atau bisa didelegasikan. Paham. Terus gimana caranya bangun bisnis yang nilainya tinggi di fast lane ini? Ada kayak rumusnya gitu nggak? Ada nih, disebutnya hukum efeksi. Ini main kata sih, gabungan dari efek, dampak, sama affection, menyentuh kehidupan orang banyak. Intinya, kekayaan besar itu datang dari seberapa banyak kehidupan yang kita pengaruhi. Bisa dari skala, jumlah orangnya banyak banget, atau magnitudo, dampaknya gede banget per orang. Oh, jadi kayak pendiri Facebook gitu ya, nyentuh miliaran orang, itu skala besar. Atau kayak dokter bedah top yang nyelamatin nyawa, itu magnitudo per orangnya gede. Benar sekali, hukum efeksi ini jadi panduan buat kita mikir gimana cara menciptakan nilai yang signifikan. Semakin besar skala atau magnitudo dampak bisnis kita, ya semakin besar potensi kekayaan di jalur fast lane ini. Oke, jadi kesimpulan buat Anda yang dengerin nih. Ini kayak ajakan buat ubah cara pandang total ya. Dari sekedar tukerin waktu sama gaji, jadi arsitek sistem penghasil uang. Fokusnya jadi ke kontrol, bangun daya ungkit, dan ciptain nilai nyata buat banyak orang, entah skalanya atau magnitudonya. Ini bukan soal kaya instan tanpa kerja keras, tapi kerangka buat bangun kekayaan dan kebebasan lebih cepat. Iya, jadi pertanyaan penting buat direnungkan mungkin. Anda sekarang ada di mana? Apa di trotoar? Iya itu, hidup tanpa rencana finansial, atau jebak di slow lane, jalur lambat tradisional, atau mungkin udah mulai merintis fast lane sendiri, sekecil apapun langkahnya. Sumber ini bilang pilihannya ada di tangan kita kok. Dan sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Ide brilian itu banyak, tapi ide doang nggak cukup. Sumber ini nekenin banget, eksekusi itu segalanya. Mungkin ide Anda sekarang udah dipikirin ratusan orang lain. Pertanyaannya, apa satu tindakan nyata, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai bangun jalan kebebasan versi Anda sendiri?